Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-Ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share, dan di-komen. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari Gubernur Sumatera Barat 12 kali keluar negeri, kurang memperhatikan penderitaan rakyatnya. Jadi yang saya lihat dari YouTube. Jadi dalam YouTube ini ada di sana Andre Rosadi, anggota DPR, mendapat informasi bahwa Gubernur Sumatera Barat ini sering berkunjung ke luar negeri dalam 1 tahun 12 kali. Kalau dihitung harinya 83 hari. Jadi dianggap tidak wajar berkunjung ke luar negeri saja. Apalagi kalau ke luar negeri itu cukup jauh. Jadi ada dinilai kalau berkunjung ke luar negeri sebanyak 12 kali itu terlalu banyak. Berarti dia kurang memperhatikan rakyatnya di daerahnya sendiri. Seperti terjadi ada gempa bumi di daerah Solok Selatan. Dia tidak bisa melihatnya karena dia masih mengikuti seminar katanya di luar negeri. Jadi inilah saya lihat kesulitan rakyatnya sendiri tidak dilihatnya. Sehingga Andre Rosadi ini akan merencanakan untuk melakukan interpelasi di DPR Pusat. Karena Andre Rosadi juga anggota DPR Pusat. Sehingga melihat wilayahnya itu, wilayah Sumatera Barat itu mungkin termasuk wilayahnya. Sehingga atas banyaknya kunjungan ini tidak wajar katanya, sehingga akan dibawa nanti ke DPR Pusat untuk dia lakukan interpelasi. Karena pada saat adanya bencana alam di Solok Selatan, yaitu berupa bencana yang mana masyarakatnya banyak yang menderita dan lain sebagainya, justru gubernurnya tidak bisa melihatnya. Tetapi kalau jalan-jalan ke luar negeri yang begitu jauh, bisa dikunjunginya. Padahal Solok itu sangat dekat dari ibu kota provinsi. Itu tidak bisa dilihatnya. Jadi aneh menurut dia. Jadi, sampai ada katanya istri gubernur ini menyatakan atas tindakan Andre Rosadi ini, istrinya katanya akan membunuhnya, mengancam akan membunuhnya. Yang saya lihat tindakan daripada istrinya itu kurang tepat, melakukan sifat-sifat kekerasan, akan menakut-nakuti daripada Andre Rosadi akan dibunuhnya. Jadi ini tidak baik. Sehingga saran saya supaya Andre Rosadi melaporkan ke polisi supaya diambil tindakan tegas, karena tidak baik aparat pemerintah maupun keluarganya melakukan ancaman-ancaman itu. Apalagi hal itu Andre Rosadi itu untuk demi kebaikan, agar tidak sering-sering keluar daerah, jalan-jalan, supaya lebih memperhatikan rakyatnya sendiri. Di samping itu juga uang untuk berkunjung ke luar negeri itu digunakan kemungkinan besar dari APBD, anggaran belanja daerah, anggaran pendapatan dan belanja daerah. Seharusnya belanja daerah untuk kepentingan rakyatnya itu digunakan, bukan untuk jalan-jalan ke luar negeri dalam bentuk seminar-seminar. Ya memang jalan-jalan ke luar negeri enak, tetapi itu uang negara, uang rakyat digunakan. Seharusnya harus lebih banyak itu digunakan untuk melihat kepentingan rakyatnya di dalam daerahnya itu sendiri. Jangan justru kepentingan pribadi didahulukannya. Jadi saya lihat, jadi Gubernur Sumatera Barat ini kurang pro rakyat. Jadi justru dia tidak melihat kepentingan rakyatnya yang begitu kena bencana alam pun tidak lihatnya. Kalau ada warganya kena bencana alam, apapun alasannya, seharusnya gubernur itu melihatnya. Jangan lagi Gubernur Sumatera Barat ini senang ke luar negeri karena ada wakil gubernurnya.
Bagaimanapun lebih senang rakyat itu kalau gubernur sendiri yang meninjau masalahnya daripada wakilnya. Bagaimanapun kebijakan itu, lebih luas gubernur mengambil tindakan kalau ada masyarakatnya sedang menderita, terutama sedang kena bencana alam. Tindakan gubernur itu jauh lebih bagus. Jadi harapan saya supaya gubernur itu jangan terlalu banyak ke luar negeri dan anggarannya itu digunakan untuk kepentingan rakyat Sumatera Barat. Ditambah lagi istrinya pun jangan ikut-ikutan sampai mengancam Andre Rosadi, katanya ditembak dan sebagainya. Ini sangat tidak baik, dan harapan saya atas tindakan istrinya ini supaya dilaporkan ke polisi agar diambil tindakan sesuai dengan hukum yang berlaku. Jangan nanti ini berkembang di seluruh Indonesia, para istri pejabat itu berani melakukan ancaman-ancaman kepada lawan politiknya dan lain sebagainya, padahal tujuannya itu adalah menyalahi aturan hukum yang berlaku di negara Indonesia. Sehingga itulah alasannya supaya gubernur itu tetap berada di Sumatera Barat, jangan terlalu banyak keluar, dan juga anggarannya itu tetap digunakan untuk kepentingan rakyat banyak. Sekian dan terima kasih.